langsung lemes saya langsung ambil sepeda motor saya ngebut di jalan ya, saya ngebut di jalan. Matius 6 berkata, janganlah engkau khawatir, janganlah engkau takut tentang apa yang kau makan, apa yang kau pakai. Karena semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi Bapamu di surga tahu, nah ada kata ini loh ya, tahu bahwa kita semua memerlukan semuanya itu. Jadi sebenarnya Bapa itu tahu hari ini apa yang menjadi pergumulan kita. Nah ini sebuah kisah dalam perjalanan hidup saya belajar ayat ini. Anak saya waktu itu usia 6 tahun, dia masuk kelas 1 SD. Di hari pertama dia masuk sekolah, saya nganter dia pakai sepeda motor ya. Nah, ketika sampai di depan sekolah, dia turun begitu aja hanya bawa yang namanya tempat minum, tempat makan. Saya tidak membawakan dia buku pelajaran karena saya berpikir bahwa itu hari pertama. Ternyata hari pertama sudah belajar di sekolah itu. Dan saya menunggu di parkiran dan saya bisa langsung melihat di kelas anak saya. Kemudian saya lihat semua anak-anak yang lain mengeluarkan buku-buku dari tas mereka. Anak saya hanya berpangku tangan dan melamun begitu. Ketika saya lihat begitu, saya cari Pak Satpam yang ada di sekolah itu, saya tanya, Pak, emang hari ini anak-anak sudah belajar? Dia bilang, iya Ibu, ini jadwalnya. Kemudian saya lihat jadwal, ternyata harus membawa penggaris, kemudian pensil, kemudian penghapus, kemudian buku matematika. Saudara tahu pada saat itu langsung lemes saya langsung ambil sepeda motor saya ngebut di jalan ya, saya ngebut di jalan dan saya cepat-cepat pergi ke toko aksesoris buku. Saya beli penggaris karena saya belum sempat membeli. Kemudian saya sampai depan rumah, kebetulan sekolah juga nggak terlalu jauh dengan rumah saya. Nah, sampai depan rumah saya seperti orang yang melompat, saya buka pagar, saya cepat cari bukunya dan gampang untuk saya menemukannya karena tadi malam saya menyambulnya, saya udah menyiapkannya buat anak saya ini. Kemudian saya masukkan ke dalam tas, segera saya berangkat lagi ke sekolah dan singkat cerita saya serahkan kepada Pak Satpam berikan kepada anak saya dan dia melihat saya dari kelas, dia lambaikan tangan, dadah mama begitu. Hati saya plong, saya lega, saya lihat anak saya sudah menerima apa yang dia butuhkan. Kemudian dalam perjalanan pulang saya tinggalkan dia karena masih 2 jam lagi saya baru datang jemput. Saya tinggalkan pulang. Dalam perjalanan saya benar-benar mendengar satu suara itu keras di hati saya. Kenapa kamu harus repot-repot sampai berkeringat, sampai jantungmu deg-degan untuk mengambil buku-buku itu? Saya berkata, karena saya mamanya. Kemudian suara itu mengajarkan saya, dia berkata seperti ini. Itu seperti itu juga saya. Kamu mamanya, anakmu perlu sesuatu, dia hanya duduk di dalam kelas dan kau sibuk untuk menyediakan buat dia. Begitu juga dengan hidupmu. Mungkin hari ini kau tidak tahu apa yang harus kau lakukan, apa yang harus kau kerjakan dalam kondisi keadaan yang terjepit dan bergumul dalam ekonomi dan lain-lain. Tuhan hanya katakan, percayalah. Aku ini Bapamu dan aku pasti menyediakan segala sesuatu untukmu tepat pada waktunya. Pada saat itu air mata saya mengalir saudara dan saya hanya berkata, saya tahu saya punya Bapa yang luar biasa. Ini yang terakhir dia bicara dengan saya, dia hanya berkata begini, sejak hari ini bersukacitalah untuk hari depan. Bersukacitalah untuk hari depan. Nah saudara, adakah alasan bahwa kita tidak percaya bahwa kita punya Bapa di surga yang menyediakan segala sesuatunya itu tepat pada waktunya? Oleh sebab itu jangan khawatir, jangan takut. Tetap Tuhan akan menyelesaikan bagian-bagian yang tidak bisa kita selesaikan. Tapi yang Tuhan minta dari saudara dan saya adalah tetap percaya.